ini kan bukan hanya protes dari Ocha saja, tapi juga bagaimana kemudian tim juga merasa ini kalian dirugikan gitu, dikurangi poin 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kemarin itu kebetulan Ocha yang berbicara, nah mungkin bisa dijelaskan nggak gimana sih sebetulnya ceritanya pada saat itu? Di kemarin itu kita diberikan di sesi ketiga, yaitu sesi rebutan. Jadi di mana itu sistematika lombanya itu cepat-cepatan. Host membacakan soal, kemudian ketika kita sudah mengetahui apa pertanyaannya, itu kita akan menekan bel secara individual setiap timnya. Jadi ketika saat itu host membacakan soal, kebetulan Ocha itu bisa menjawab. Kemudian Ocha itu menekan bel, Ocha menjawab pertanyaan yang sudah sesuai secara substansinya. Namun oleh Dewan Juri itu memberikan poin -5. Jadi kemudian ketika di sistem ataupun di tahap rebutan ini, ketika suatu grup itu sudah menjawab tapi jawabannya salah, itu akan dilemparkan kepada 2 grup lainnya, di mana grup A dan juga grup B. Nah, ketika host itu melemparkan soal kepada grup A dan juga grup B menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sangat sama sekali, secara substansi juga sama. Kemudian diberikan nilai 10 poin oleh juri. Maka di situ kami juga kaget, jujur lagi kita kaget sekali karena memang tidak hanya secara substansi tapi secara kalimat yang dilontarkan Ocha sebagai tim C dan juga dengan tim B itu memiliki kesamaan yang persis. Makanya kami di situ pede sekali untuk bisa protes kepada Dewan Juri. Oke. Kalau gitu aku pengen nanya perasaan Ocha aja mendapatkan atensi dan juga apresiasi dari masyarakat ini sangat luar biasa. Kalau Ocha bisa lihat bahwa mereka ini mengapresiasi Gen Z ini yang berani speak up, yang mungkin ini juga luar biasa gitu mental untuk kita berani berbicara gitu. Nah, perasaan Ocha sekarang mendapatkan atensi yang luar biasa ini sebetulnya nyaman atau tidak, atau mungkin gimana yang Ocha rasain? Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Bang Rifki, abang kan sebagai alumni ini kan artinya punya kedekatan emosional dengan SMA 1 Pontianak ini. Mungkin bisa dijelaskan Bang, apa yang mendorong abang juga memberi perhatian kepada alma mater abang ini? Ya, saya jujur, saya dihubungi oleh teman-teman, terutama teman-teman sekolah saya dulu di SMA 1 Pontianak, dan mengirim video terkait dengan kejanggalan ya, proses lomba cerdas cermat 4 pilar pada babak final di Provinsi Kalimantan Barat. Pada awal-awal saya tidak terlalu atensi karena jujur saya kira ini kan lomba yang sudah diselenggarakan oleh MPR berkali-kali dan sudah lama gitu. Tapi kemudian ketika saya cermati 2 hal, secara substansi memang ada kejanggalan yang cukup fatal. Karena sebagai anggota DPR MPR, apa yang disampaikan oleh adik-adik saya dari waktu itu Regu C ya, dari SMA Negeri 1 Pontianak itu persis mengutip ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebagai pembentuk undang-undang, saya kan tahu persis yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan ketika kemudian itu disalahkan, tentu ini menjadi sebuah persoalan. Nah, yang semakin keliru lagi, jawaban yang sama persis, karena ini kan tinggal membaca ketentuan undang-undang. Jadi pasti para peserta ini sudah dibekali oleh guru mereka pengetahuan terkait dengan norma ini pasti sama semua gitu. Dan ini kan sebetulnya soal yang bisa jadi berulang-ulang setiap tahun gitu. Nah, waktu itu sebagai satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang sekarang menjadi anggota DPR RI, saya kemudian membuat video pernyataan resmi ya, bahwa saya meminta kepada MPR, institusi di mana saya juga menjadi anggotanya, untuk segera membuat klarifikasi secara utuh, meminta maaf secara terbuka, dan kepada 2 orang Dewan Juri yang kebetulan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan MPR RI, di tempat kami bekerja, saya minta juga secara fair untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena bagi saya ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang salah. Ini soal angle di mana fair atau tidak fair pelaksanaan lomba ini dilakukan. Dan yang paling penting institusi MPR harus kemudian tetap memposisikan lomba cerdas cermat 4 pilar ini sebagai lomba yang prestisius.
Dan ini kan jembatan bagi kami yang diberikan kewajiban untuk mensosialisasikan 4 pilar kepada masyarakat. Nah, jadi itu. Nah, berikutnya tentu sebagai alumni saya berkomunikasi dengan elit di Jakarta ini untuk bisa menghadirkan adik-adik ini secara keseluruhan. Ocha saya kira menjadi simbol karena pada saat itu dia yang jawab. Dia yang jawab, dia yang disalahin. Ya, bisa jadi peristiwa itu akan terulang lagi kalau kita tidak perbaiki kepada adik-adik yang lain atau kepada SMA-SMA yang lain gitu di Indonesia ini. Nah, karena itu saya hari ini mengapresiasi ya Ketua MPR insya Allah nanti akan menerima adik-adik saya dari SMA Negeri 1 Pontianak. Saya kira lombanya nasional belum dilaksanakan, mereka udah ke Jakarta. Ini sebuah kemenangan yang didukung oleh dukungan publik yang besar. Tanpa dukungan publik saya kira orang juga nggak tahu saya alumni SMA 1 Pontianak dan orang juga nggak tahu apa itu SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi saya berterima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi koreksi kita bersama ke depan. Bang, terakhir Bang, terkait dengan kita bukan mendiskreditkan siapapun, menyudutkan pihak manapun, tapi bagaimana kita melihat pesan moralnya ini adalah adik-adik kita yang Gen Z ini, mereka ini pintar dan juga berani berbicara gitu Bang. Bagaimana kemudian kita menjaga, membesarkan hati mereka, menjaga mental mereka ini untuk jadi potensi-potensi yang bagus ke depannya? Ya, saya kira saya tadi terkejut melihat kemampuan komunikasi adik-adik saya ini. Ini kan kalau saya dulu berarti kelas 1, kelas 2 SMA. Waktu itu saya memimpin OSIS di SMA ini nggak sebagus ini kemampuan komunikasi saya. Saya hampir tersaingi ini 10 tahun akan datang lebih hebat daripada kita ke depan. Dan saya kira ini refleksi dari kemampuan mereka untuk memanfaatkan era disrupsi ini ya. Banyak membaca, banyak menerima informasi, banyak juga belajar bagaimana cara berbicara. Tapi yang tidak kalah penting, kita juga harus sadar mereka adalah remaja yang secara psikologi harus kita proteksi ya. Remaja itu bagaimanapun psikologinya cukup dinamis, kalau kita tidak ingin katakan labil. Pujian itu bagus bagi remaja, tapi pada titik tertentu juga lovers itu kadang-kadang berbanding lurus dengan haters. Nah karena itu kita perlakukanlah mereka dengan proporsional. Saya kira panggung Jakarta ini adalah panggung puncak. Mudah-mudahan setelah ini selesai, ya, saya juga kemarin secara spontan memberi apresiasi untuk memberi beasiswa studi S1 ke China kepada Ocha. Tadi saya udah sampaikan kepada yang 9 lain, saya akan carikan juga beasiswa yang sama untuk adik-adik yang 9 ini, karena mereka kan nggak mungkin sampai pada titik ini kalau mereka nggak bareng. Nggak ada regu kalau Ocha sendirian. Iya, ini kan kerja kolektif dan saya kira saya mengapresiasi adik-adik saya ini hebat semua. Terima kasih atas apresiasi publik untuk SMA Negeri 1 Pontianak. Ini ada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu atas bimbingan selama ini. Terima kasih, semangat yuk. Semangat. 1, 2. Semangat. 1, 2. Lagi 1, 2. Ini mereka nggak ada tagline apa dari SMA Negeri 1 Pontianak. Hope you get your glory forever. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.